يسمي الخطوط الديار غلط 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 بسيطة كبيرة. Pemirsa, serangan udara Israel menghantam apartemen di Beirut, Lebanon. 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Sebuah apartemen hunian mengalami kerusakan akibat serangan udara Israel di daerah Gobeiri, pinggiran selatan Beirut. 3 orang tewas dan 15 lainnya luka-luka dalam serangan ini. Militer Israel berdalih menargetkan pusat komando Hizbullah di Beirut. Akibat serangan udara Israel, dinding apartemen runtuh. Serangan itu juga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan-bangunan dan toko di sekitarnya. Tim darurat dan personel tentara Lebanon dikerahkan di sekitar lokasi yang menjadi sasaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan IDF melakukan serangan terhadap target Hizbullah di pinggiran selatan Beirut sebagai tanggapan atas tembakan yang diarahkan ke wilayah Israel. Pemirsa, Iran mengecam serangan Israel ke Beirut yang berlangsung di tengah negosiasi damai Amerika Serikat, Iran, serta gencatan senjata Israel, Lebanon. Ketua Parlemen Iran sekaligus Kepala Negosiator Utama Iran menyebut serangan Israel ke Beirut menunjukkan Amerika Serikat tidak memiliki kemauan untuk melaksanakan komitmen terkait kesepakatan dengan Iran. Sementara itu, juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, Ebrahim Zofagari mengatakan serangan Israel ke Beirut terjadi di tengah kesepakatan Amerika Serikat Iran. Ebrahim mengancam Iran akan membalas serangan Israel dengan rudal. Meski kota hancur akibat serangan Israel, warga di Lebanon Selatan tetap bertahan. Mereka mengaku sedih namun tidak akan meninggalkan kota kelahiran mereka. Serangan Israel menyebabkan kerusakan meluas di seluruh Lebanon Selatan di tengah konflik baru-baru ini. Rekaman yang diambil di kota Nabatiyeh pada Senin menunjukkan bangunan dan pasar yang hancur serta kendaraan yang rusak dengan tumpukan puing berserakan di jalanan. Namun demikian, warga Lebanon Selatan mengaku tidak takut. يعني مشوار صحيح انه في ناس تخاف وهيك بس الحمد لله ما فيش خوف ابن جنوب ما بيخاف جينا على النبطية لهون وهي أرضنا وما في حدا يهمنا منا يعني بالنتيجة عرفت شو وجينا بفضل دم الشهداء اللي سقطت عنا بالجنوب. Sementara itu, Wali Kota Lingkungan Al-Midan di Nabatiyeh mengaku sedih atas kerusakan yang terjadi. Sebab Nabatiyeh dikenal dengan bangunan bersejarah. دمار قوي وفي يعني زعل بالنسبة للوضع مثل هيك تاريخ نبطية بناية هون قديمة عمرها 100 سنة حي السرايا تاريخ النبطية وأساس النبطية والسوق والدمار اللي صار فظيع يعني تقريبا عندك في 70% دمار بالنبطية.
Sementara itu, Parlemen Lebanon memuji nota kesepahaman Amerika Serikat dengan Iran karena memasukkan Lebanon, termasuk hentikan agresi Israel di seluruh Lebanon. Amerika Serikat dan Iran rencananya akan menandatangani nota kesepahaman kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Pemirsa, harapan baru muncul di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke rumah mereka dengan suasana penuh haru dan kelegaan. Arus kepulangan warga terlihat di Lebanon Selatan setelah diumumkannya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran untuk mengakhiri konflik. Puluhan keluarga yang sebelumnya mengungsi mulai kembali ke kampung halaman. Mereka melalui jembatan Al-Qasimiyah yang menghubungkan kota Sidon dan distrik Tyre. Warga yang kembali tampak lega dan bahagia setelah meninggalkan daerah pengungsian. Di sepanjang perjalanan, bendera Hizbullah dan gerakan amal terlihat berkibar menyambut para warga yang pulang. Suasana haru mewarnai kepulangan keluarga-keluarga yang berharap dapat memulai kembali kehidupan mereka setelah berbulan-bulan dilanda ketidakpastian. شيء بيرجع الروح لقلبك يعني شيء بيخليك انك ترفع راسك انه اهل الجنوب متمسكين بارضهم لو شو ما صار لو بعد سنتين وثلاثه وقد ما طالت الغيبه بتلاقي العالم متلهفه من اول رصاصه بتوقف بدها ترجع على ارضها وعلى بيتها وعلى شغلها وعلى حياتها وبترجع تعمر كل شيء راح. Meski demikian, Komando Angkatan Darat Lebanon mengimbau warga untuk tetap berhati-hati saat kembali ke desa dan kota di wilayah perbatasan. Peringatan itu disampaikan karena masih adanya risiko serangan Israel, serta ancaman ranjau dan bahan peledak yang belum meledak. Pemirsa, konflik antara Hizbullah dan Israel di perbatasan Lebanon masih berlangsung. Hizbullah terus melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Pasukan Hizbullah merilis video serangan yang menargetkan militer Israel di perbatasan Lebanon. Hizbullah melakukan serangan presisi menggunakan drone peledak. Targetnya adalah markas pasukan militer Israel dan kendaraan lapis baja di Lebanon Selatan dan juga wilayah perbatasan utara. Serangan presisi Hizbullah dilaporkan telah memicu korban jiwa di pihak militer Israel dan juga kerusakan pada peralatan tempur mereka. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari.
Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, sebelumnya Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Media Amerika Serikat CNN menyebut bahwa klaim tersebut sudah dilontarkan sebanyak 39 kali. Di tengah proses negosiasi damai AS dan Iran yang tak kunjung mencapai kesepakatan, Amerika Serikat berulang kali mengklaim sepakat berdamai dengan Iran. Bahkan media AS sendiri yakni CNN menyebut bahwa AS sudah 39 kali mengklaim perdamaian tersebut. CNN menampilkan sejumlah momen ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan dengan Iran. We have major points of agreement. They want to make a deal. And we are very willing to make a deal. Well, I think we're going to end it. I can't tell you for sure when they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. They want to make a deal so badly. I do see a deal in Iran. We were very close to a deal. I think it's close to over. Yeah, I mean, I view it as very close to over. It's looking very good that we're going to make a deal with Iran, and it's going to be a good deal. This process should go very quickly. We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. We think we're close to a deal, and that's okay. We're in the final throes of what will be a very, very good deal. Today makes 39 times that he has said something like that. Padahal pemerintah Iran secara resmi menegaskan bahwa Iran sama sekali belum mengambil keputusan final mengenai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menyatakan bahwa proses damai masih jauh dari kata selesai. Meski begitu, media Bloomberg menyebut bahwa kesepakatan AS dan Iran dapat ditandatangani di Jenewa, Swiss. Kesepakatan berpotensi besar berlangsung di Jenewa paling cepat hari Minggu ini. Teks draft perjanjian dilaporkan berisi sejumlah ketentuan termasuk jangka waktu untuk membuka kembali Selat Hormuz dan pelepasan aset Iran yang dibekukan. Melihat dinamika proses negosiasi damai AS dan Iran, apakah kesepakatan damai betul-betul akan segera terwujud? Pemirsa, kesepakatan damai Amerika dan Iran tercapai disambut bahagia warga Lebanon. Pasalnya dalam poin kesepakatan tertuang penghentian perang secara menyeluruh. Pemirsa, warga Lebanon turun ke jalan, menari dan juga bernyanyi pada Minggu malam saat mendengar Amerika dan Iran telah mencapai kesepakatan. Bahkan warga menarikan tarian tradisional Dabke yang merupakan tarian perayaan sebagai bentuk rasa bahagia. Dalam poin kesepakatan damai tertuang bahwa Amerika dan Iran sepakat untuk menghentikan perang secara menyeluruh. Ini artinya Israel juga harus menghentikan agresinya ke Lebanon. Pemirsa, mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei yang wafat dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada akhir Februari lalu akan dimakamkan pada 9 Juli mendatang. Pemirsa, televisi pemerintah Iran melaporkan jasad Khamenei akan dimakamkan di kota kelahirannya di kota suci Mashdad di timur laut Iran. Pemakaman akan dilakukan setelah rangkaian acara pemakaman selama 3 hari. Pertama di ibu kota Iran Teheran pada 4 Juli, kemudian di kota suci Qom pada tanggal 7 Juli. Semula jenazah Khamenei akan dimakamkan pada bulan Maret. Namun ditunda karena perang masih terus berlanjut. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Pemirsa, melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati.
Trump juga menyebut dengan dibukanya setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat tepatnya 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak. Pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan juga Al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah dan juga Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka. Pemirsa, 4 warga Palestina dilaporkan syahid dan sejumlah orang terluka akibat ditembak tentara teroris Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Keluarga korban histeris mengantarkan jenazah ke rumah sakit. Keluarga dan kerabat korban histeris saat menyaksikan anggota keluarganya meninggal dunia secara tragis akibat serangan brutal Israel. 4 warga Palestina dilaporkan tewas dan sejumlah orang lainnya terluka setelah ditembak tentara Israel di kamp pengungsi Jabalia, Gaza. Warga Palestina menentang penjajahan Israel dan mengaku tak tahan lagi melihat korban sipil terus berjatuhan hampir setiap hari. كل يوم شهيد ورا شهيد كل يوم شهيد كل يوم إصابات كل يوم جرحى مش لاقيين حاجة. Menurut otoritas kesehatan Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas akibat serangan Israel di Gaza. Sementara itu, lebih dari 72.000 orang terluka. Pemirsa, pasukan Israel kembali membongkar paksa rumah-rumah warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Pembongkaran secara kota Barta'a, kota Jenin tepi barat Palestina dilakukan pada hari Minggu. Nampak sejumlah alat berat dikerahkan meratakan rumah-rumah yang menjadi sasaran operasi. Pasukan Israel berdalih bangunan yang dihancurkan tidak memiliki izin pembangunan resmi dari otoritas Israel. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 15 rumah di kawasan ini telah dibongkar paksa otoritas Israel. Pemirsa, gelombang pengungsian kembali terjadi di jalur Gaza. Puluhan keluarga meninggalkan rumah mereka di bagian timur kota Gaza setelah muncul laporan bahwa militer Israel memperluas wilayah kendalinya. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi dari lingkungan Al-Tufah dan Al-Sujaiyah di timur kota Gaza. Kawasan Al-Tufah memperlihatkan kendaraan yang dipenuhi barang-barang pribadi meninggalkan wilayah tersebut. Eksodus warga terjadi setelah muncul laporan mengenai perluasan wilayah yang disebut sebagai garis kuning, area yang berada di bawah kendali militer Israel dan membatasi akses warga sipil. زي ما انتم شايفين في هنا الخط الاصفر امبارح قدموه تقريبا الساعه 2:30 بالليل والناس نايمه فعملوا ضجه هنا واليهود قربت وجت دبابات هنا وحطوا خط اصفر وحطوا كمان هنا خط وين النزوح الناس هنا كسروا ايش بدنا نسوي بدنا نروح حنبات هنا وحنضلنا هنا لو بده يجي 1000 دبابه هنا حنضلنا قاعدين مكاننا. Pergerakan tersebut menyebabkan puluhan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi alasan keselamatan. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan perluasan wilayah kendali tersebut.
Pemirsa, pemukim ilegal Israel sengaja membakar masjid, rumah dan juga kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga. Pemirsa, warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Nur di Desa Burka, Ramallah Utara, tepi barat Palestina. Kebakaran masjid dilakukan sengaja oleh pemukim ilegal Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar masih terdapat pengemudi dan juga penumpang di dalamnya. Pemirsa, derita warga Gaza, korban genosida Israel belum berakhir. Warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Derita warga Gaza korban genosida Israel belum berakhir. Layaknya mujizat dari Tuhan, warga Gaza yang mengungsi menggali sumur air tawar hanya beberapa meter dari laut untuk mengatasi kekurangan air yang akut. Kelangkaan air yang akut dan suhu yang meningkat menjadi cobaan baru bagi warga Gaza. اللي دفعني اني افحر البير على البحر انه هو ازمه الماء اللي كنا احنا نعاني منها، كنا نعاني من من 100% من نقص الماء وكنا محتاجين جدا للماء، فانا الحمد لله جاءت الفكره انه انا افحر بير على عمق 4 متر. Di tengah situasi genting, warga Gaza tidak menyerah. Air tawar yang berhasil didapatkan dari penggalian manual bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Krisis air sedang berlangsung di jalur Gaza, di mana sekitar 1,1 juta anak menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih karena infrastruktur yang rusak dan kekurangan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas air dan sanitasi. Pemirsa, gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Di Belanda, aktivis meletakkan sepatu anak-anak untuk menghormati korban Gaza. Ratusan pasang sepatu anak-anak diletakkan di Den Bosch pada hari Minggu waktu setempat selama proses peringatan untuk mengenang anak-anak yang tewas dalam serangan Israel di Gaza. Orang-orang berkumpul di sekitar instalasi sepatu di Market Square, sementara penyelenggara membacakan nama-nama anak-anak yang tewas. Papan-papan bertuliskan gambar jurnalis yang dibantai juga terpajang. Since the so-called ceasefire, almost 1,000 Palestinians have been killed. The European governments are not doing anything. The Dutch government isn't doing anything. So we are calling them out on their complicity. And as people, we are asking to intervene, to put sanctions on the Israeli regime and to stop murdering Palestinian children, their parents, families, and end this genocide. Gencatan senjata Israel ke Gaza dipertanyakan di tengah serangan yang terus digencarkan. Total korban jiwa akibat konflik di jalur Gaza bahkan telah melampaui 73.000 orang dengan jumlah korban luka mencapai 173 juta orang sejak serangan pertama pada tahun 2023. Pemirsa, 2 personil militer Pakistan tewas setelah sebuah pesawat latih Angkatan Udara Pakistan jatuh dan menghantam jalan raya di kota Mardan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pemirsa, rekaman kamera pengawas memperlihatkan detik-detik sebuah pesawat latih milik Angkatan Udara Pakistan jatuh di kota Mardan, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa. Pesawat tersebut menghantam sebuah ruas jalan dan menimbulkan kepanikan di lokasi kejadian. Pesawat mengalami kecelakaan saat menjalankan misi latihan rutin. 2 awak yang berada di dalam pesawat dinyatakan tewas dalam insiden tersebut. Pihak Angkatan Udara Pakistan telah membentuk Dewan Investigasi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat. Pemirsa, ricuh unjuk rasa terjadi di Jenewa, Swiss. Pengunjuk rasa yang menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 merusak gedung hingga membakar mobil.
Unjuk rasa di Jenewa, Swiss menentang penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G7 diwarnai kericuhan. Sejumlah pengunjuk rasa membakar sebuah mobil dan merusak gedung milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa sehingga memicu bentrokan dengan aparat kepolisian. Sekitar 20.000 orang turun ke jalan menyampaikan protes menjelang KTT G7 yang akan berlangsung di Perancis, wilayah yang berada di dekat perbatasan Swiss. Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai dan kondusif berubah ketika sekelompok demonstran mulai bertindak anarkis dengan membakar mobil dan merusak gedung PBB di Jenewa. Polisi kemudian merespons dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Unjuk rasa ini menyuarakan penolakan terhadap kapitalisme, globalisasi, ketimpangan ekonomi hingga isu perubahan iklim. Pengunjuk rasa menilai G7 sebagai simbol konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. KTT G7 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai dari Senin hingga Rabu di Evian-le-Bain, kota yang terletak di tepi danau Jenewa. Pertemuan itu akan dihadiri para pemimpin dari Perancis, Inggris, Kanada, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat serta perwakilan Uni Eropa. Sejumlah isu geopolitik diperkirakan mendominasi pembahasan dalam pertemuan itu termasuk konflik di Timur Tengah dan perang di Ukraina. Para pemimpin negara anggota G7 juga diperkirakan berupaya menghindari ketegangan diplomatik dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump setelah ia mengumumkan kesepakatan sementara yang disebut bertujuan mengakhiri perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Menjelang pelaksanaan KTT, aparat keamanan meningkatkan pengamanan di Jenewa. Sejumlah toko dan bisnis memilih untuk tutup sementara, sedangkan ratusan polisi anti huru-hara disiagakan di berbagai titik kota untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya aksi kekerasan susulan.